Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 2 subtema 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai penyakit penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia ya teman. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui ya teman, seluruh bagian dari sistem pernapasan harus bekerja sama untuk memastikan proses pernapasan berlangsung dengan lancar. Tujuannya adalah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, membuang karbon dioksida dan menjaga keseimbangan asam basa atau pH tubuh. Meski demikian, sistem pernapasan terkadang bisa terganggu dan menyebabkan sulit bernapas. Gangguan ini bisa terjadi karena berbagai hal seperti paparan asap rokok, polusi udara, zat penyebab alergi atau alergen, zat beracun, kecelakaan, faktor genetik, hingga penyakit tertentu ya teman. Macam-macam penyakit penyebab gangguan pernapasan. Ada banyak kondisi medis atau penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Di antaranya, 1. Asma. Gangguan pernapasan akibat asma terjadi ketika saluran pernapasan membengkak dan menyempit karena peradangan. Terjadinya penyakit asma diduga disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan dan kelainan sistem kekebalan tubuh. Penderita asma dapat mengalami kekambuhan gejala ketika terpapar faktor pemicu asma, misalnya debu, bulu binatang, serbuk sari, asap rokok, dan udara dingin. Selain itu, gejala asma juga bisa muncul akibat stres atau kelelahan ya teman. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh asma hingga saat ini belum dapat disembuhkan. Namun, kekambuhan gejala asma bisa dicegah dengan cara menghindari faktor pemicu asma dan menggunakan obat hirup atau inhaler. Untuk mengendalikan gejala asma tersebut ya teman, sebagian penderita asma bisa mengalami kondisi berbahaya yang disebut dengan status asmaticus, yaitu kondisi ketika sesak napas atau serangan asma berat tidak mereda setelah pemberian obat-obatan asma. Kondisi ini merupakan kegawatan medis dan perlu segera ditangani oleh dokter. Jika tidak, penderitanya dapat berpotensi mengalami gagal napas yang dapat mengancam nyawa. Astagfirullah. Yang kedua adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK merupakan penyakit peradangan pada paru-paru yang terjadi secara bertahap dan cenderung memburuk seiring berjalannya waktu. Ketika sudah parah, PPOK dapat menyebabkan kerusakan paru-paru permanen. Penyakit penyebab gangguan pernapasan ini seringkali disebabkan oleh kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok ya teman. Tapi bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti paparan polusi udara, asap atau gas kimiawi keras, dan debu. Untuk menangani PPOK, dokter dapat memberikan beberapa pengobatan seperti obat bronkodilator dan kortikosteroid, fisioterapi paru, serta terapi oksigen ya teman. Penderita PPOK juga disarankan untuk tidak merokok dan menghindari paparan zat kimia yang dapat merusak paru-paru. Selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah penyakit penyebab gangguan pernapasan yang terjadi akibat infeksi atau peradangan pada bronkus, yaitu saluran pernapasan yang menyambungkan tenggorokan dan paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri serta paparan zat iritatif seperti asap rokok, debu, dan polusi ya teman. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala batuk berdahak, demam, nyeri dada, sesak napas, dan lemas. Bronkitis akibat infeksi virus atau iritasi biasanya menimbulkan batuk berdahak yang berwarna jernih atau keputihan. Sedangkan bronkitis akibat infeksi bakteri dapat menghasilkan dahak berwarna kekuningan atau kehijauan.
Terkadang bronkitis juga dapat menyebabkan batuk berdahak. Pengobatan penyakit ini perlu disesuaikan dengan faktor penyebabnya. Jika bronkitis disebabkan oleh infeksi virus, gangguan pernapasan yang muncul biasanya dapat membaik dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Untuk mengatasi bronkitis akibat infeksi bakteri diperlukan obat antibiotik sesuai dengan resep dari dokter ya teman. Dokter juga mungkin akan memberikan obat pereda batuk dan menyarankan fisioterapi paru untuk mengatasi bronkitis. Yang keempat adalah Acute Respiratory Distress Syndrome atau disingkat dengan ARDS. ARDS merupakan penyakit penyebab gangguan pernapasan yang sangat berbahaya. Penyakit ini biasanya muncul secara mendadak dan ditandai dengan gangguan pada paru-paru yang menyebabkan sesak bernapas dan kekurangan oksigen ya teman. Ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang lebih berisiko untuk mengalami ARDS, diantaranya usia yang sudah lanjut, riwayat merokok berat atau menghirup gas beracun, infeksi seperti sepsis atau pneumonia, cedera atau luka berat misalnya luka bakar luas atau cedera kepala berat, overdosis obat-obatan, sumbatan pada saluran pernapasan misalnya akibat asfiksia dan emboli paru. Penderita ARDS perlu segera mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Dokter biasanya akan merawat pasien yang mengalami ARDS di ICU guna mendapatkan bantuan pernapasan, termasuk pemasangan ventilator serta pengobatan dan pemantauan ketat hingga kondisinya semakin membaik ya teman. Selanjutnya yang kelima adalah shock anafilaktik. Shock anafilaktik adalah reaksi energi berat yang muncul ketika penderita alergi terpapar zat pemicu alergi atau alergen. Misalnya makanan atau obat-obatan tertentu, sengatan atau gigitan serangga, dan debu. Shock anafilaktik dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan seperti batuk dan sesak napas, gatal-gatal, dada berdebar-debar, penurunan kesadaran, bersin-bersin, serta pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Meski cukup jarang terjadi, shock anafilaktik adalah kondisi yang berbahaya dan perlu segera mendapatkan penanganan dokter di rumah sakit. Jika tidak, kondisi ini berpotensi menyebabkan kematian. Selain menyebabkan kematian, beberapa penyakit di atas merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh beberapa penyakit lainnya ya teman, seperti kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, emfisema, dan edema paru. Berikut adalah cara atau langkah-langkah menjaga organ pernapasan kita agar tetap sehat ya teman. Yang pertama adalah rutin berolahraga. Kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. 3. Minum banyak air putih. 4. Rajin mencuci tangan. 5. Tidak merokok ya teman. 6. Menghindari paparan polusi. 7. Menjadikan rumah sebagai area yang asri dengan menanam pohon ya teman. 8. Memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Terima kasih. Sekian materi yang Pak Guru sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan tadi dapat diserap dengan baik. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.